Itu tadi kita apa ya? Kalau hidup itu kan sebenarnya kita tuh menjadi seperti kamera ya. Seperti kamera tuh maksudnya kamera kalau nggak ada objek otomatis nggak digunakan, nggak ada foto. Oh iya, Jadi benar. saya memposisikan diri saya itu seperti kamera, cari objek-objek gitu. Walaupun banyak apa tadi masalah gelombang-gelombang masalah sosial itu sebenarnya bukan berarti kita acuh tak acuh, tapi jangan jadikan belenggu. Oh gitu ya. Jadi kita apa ya menyelesaikan masalah orang, tapi masalah diri sendiri juga selesaikan gitu, Oh iya. beriringan. Siap. Itu memang terinspirasi juga dari cutting gitu kan, kakak kelas memang kelihatannya keren sekali gitu kan, banyak dikenal orang, dikenal kampus, gitu, sering muncul di media. Oh I see, I see. Nah, Terus ditelepon waktu itu, ditelepon ikut kegiatan Mister Grand Tourism Kalbar. wih, keren banget tuh bang. Itu ngapain aja tuh? Itu jadi apa ya, duta gitu, duta Duta. yang Wah. pakai selempang. Wih. Jadi waktu itu alhamdulillah dapat waktu itu, walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast mingguan Haidonomis Media nih teman-teman HM. Nah, udah nggak kerasa nih tiba-tiba kita udah ada di minggu kedua atau ketiga bulan Februari nggak sih nih? Padahal baru tahun 2025 rasanya tuh kayak produktif banget gitu lah. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang penting nih bagi kita yang anak generasi muda lah terutama, yaitu meraih prestasi dan juga menjadi inspirasi nih. Nah, kita juga didatangi oleh tamu spesial yang gak kalah keren dari orang-orang yang di luar sana nih. Kayaknya menginspirasi banget nih abangnya nih. Soalnya dari muka-mukanya udah kelihatan keren dan juga inspiratif. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong. Gak mungkin kita ngomong-ngomong gini tapi gak kenalan ya kan ya bang ya. Oke, sebelum itu saya kenalin diri dulu lah ya. Nama saya Caluela Dorel Salim sebagai hostnya, tapi abang bisa panggil saya Luka aja nih. Takutnya nanti kalau abang manggil saya secara full, nanti nggak tahu nih. Caluela Dorel Salim bang nama saya bang. Panjang ya kan ya? Panjang. Nah, abang bisa panggil saya Luka aja. Nah, bisa dimulai apa namanya perkenalan abang nih? Kayaknya keren banget nih abangnya nih. Oke, perkenalkan nama saya Syaroni Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak semester akhir. Wow, Universitas Muhammadiyah Pontianak guys. Berarti abang nih kayaknya muka-muka orang yang ikut organisasi. Bener nggak sih bang? Benar, organisasi. Organisasi IMM ya berarti ya? IMM. Oh IMM. Wah, bang, saya pernah dengar nih. Menurut penelitian orang-orang yang aktif organisasi itu biasanya punya soft skill yang biasanya banyak digunakan di dunia kerja. Bener nggak sih itu bang? Benar. Wah, kayaknya soft skill apa aja tuh bang yang biasa Yang digunakan? paling dominan sih public speaking. Public speaking. Wih, abangnya berarti keren nih bisa public speaking. Enggak juga. Oke, kita sebelum itu lanjut dulu lah ya. Belakang ini abang ada apa namanya? Ada kegiatan apa aja nih? Kesibukan apa aja? Untuk kegiatan sih fokus untuk selesai kuliah dulu. Udah semester selesai kuliah akhir. dulu ya. Udah banyak apa namanya menjalani dunia dewasa guys, ternyata guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja lah ya. Jadi kita akan ngomongin tentang prestasi nih bang, menjadi inspirasi juga bagi orang-orang di sekitar sana. Nah, menurut abang prestasi itu apa sih pribadi? Prestasi itu kalau menurut saya sih sebuah pencapaian ya. Pencapaian dari mulai umur dini yang memang itu akan menjadi momentum kita untuk masa depan. Oh ya bagus tuh, dengar tuh ya teman-teman HM. Nah prestasi ini tuh penting gak sih bang sebenarnya? Penting sekali. Selain pengalaman, relasi, dan ilmu. Oh gitu ya. Berarti prestasi ini nggak cuma kayak nilai ataupun menang pas lomba, dapat piala, piagam dan lain sebagainya ya? Enggak. Kenapa bisa tuh bang? Yang paling penting sih sebenarnya kalau prestasi itu relasi. Relasi. Karena dari awal saya ikut kegiatan-kegiatan dapat prestasi itu memang banyak dikenal gitu, bahkan gitu sampai ya. ke dinas juga gitu kan. Keren banget tuh guys. Dengar tuh ya bahwa prestasi itu nggak cuma sekedar nilai-nilaian doang ataupun dapat piala, tapi juga membangun relasi dan juga apa aja tuh bang? Ilmu juga, pengalaman yang paling penting. Pengalaman. Ya. Pengalaman udah pasti hal yang menjadi penting dong di hidup kita kan. Nah, abang bisa dicerita nggak nih ada prestasi-prestasi apa aja nih yang selama abang hidup nih? Sama hidup ya. Sama hidup. Maksudnya gini, kayak selama hidup kita tuh kan pasti ada kayak momen-momen kecil yang rasanya tuh kayak bukan apa namanya prestasi gitu. Misalnya gini nih ya, ternyata kita bangun pagi
terus nggak ngehit snus, itu tuh udah termasuk prestasi loh, Iya. sebuah pencapaian. Nah gitu maksudnya Bang. Oh iya. Jadi gimana nih, bisa diceritain kecil-kecil Oke. deh prestasi-prestasi yang Abang. Kalau pertama kali itu mengikuti sebuah kompetisi yaitu SMK. Oh. Itu kalau nggak salah pas baru lulus itu. Wih, baru Iya lulus. baru lulus. Tapi itu dipaksa sebenarnya. Guru yang maksa. Waduh. Terpaksa waktu itu. Itu kegiatan di RRI waktu itu kan. Wih, RR. Terus yang benar-benar niat sendiri waktu jadi mahasiswa. Wah, Nah, waktu itu memang terinspirasi juga dari cutting gitu kan, kakak kelas. Memang kelihatannya keren sekali gitu kan, banyak dikenal orang, dikenal kampus, gitu. Sering muncul di media. oh I see. Nah, Terus ditelepon waktu itu, Wih, ditelepon ikut kegiatan Mister Grand Tourism Kalbar. wih, keren banget tuh Bang. Nah. Itu ngapain aja tuh? Itu jadi apa ya, duta gitu. Duta. Yang Wah. pakai selempang. Wih. Jadi waktu itu alhamdulillah dapat waktu itu. Walaupun bukan juara satu tapi dapat kategori intelek. Wah, intelek ya Bang. Intelek. Wah, keren banget itu. Itu intelek itu luar biasa loh teman-teman. Nggak cuma dari bagian akademik, tapi intelek itu berguna banget bagi kehidupan kita. Nah, selama Abang apa namanya nih hidup lagi mau saya bilang nih. Hidup. Tantangan terbesar nih dalam mencapai prestasi-prestasi tersebut tuh apa aja tuh Bang? Tantangan terbesarnya pertama insecure. Wah, Karena insecure. pertama kali ikut itu kompetisi itu dia udah tingkat langsung provinsi. Provinsi. Nah, biasanya kan kita kan jenjang dulu kan dari bawah, dari akademik gitu kan, dari sekolah. Ini udah langsung ke tingkat Kalbar gitu kan. Waduh, Jadi berarti lawannya juga yang baru belum bisa public speaking tapi tahu-taunya dapat gitu. waduh, luar biasa Iya. sekali teman-teman HM. Nah, berarti abang ini tuh super keren gitu. Tiba-tiba masuk aja ke jenjang provinsi. Nah, pastinya abang selama ini punya dong apa kayak kegagalan-kegagalan kecil juga gitu kan. Pas mengalami kegagalan ini tuh gimana cara abang nge-handle-nya tuh? Untuk mengalami kegagalan ya. Jadi saya itu sebenarnya ada kebiasaan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata motivasi tuh, saya catat di apa sih kayak kertas warna tuh, apa notepad gak? Oh iya. Nah, itu saya tempel di dinding rumah. Oh, Jadi saya hafalin. Jadi setiap ada masalah kata-kata tuh diingat. Oh gini. Jadi ada penyemangat hidup gitu. keren. Enggak cuman dari pasangan ya gitu kan, dari Iya, benar. Cakep tuh guys. Ingat ya kalau kalian misalnya butuh inspirasi ataupun motivasi bisa tuh diikutin saran abangnya nih. Nah, apa namanya? Ini nih Bang, ini paling penting menurut saya. Sosok paling inspiratif di hidup abang tuh siapa sih? sosok paling inspiratif. Sebenarnya ada satu orang itu. Wih, siapa Itu Cutting waktu itu. Cutting. Oh. Dan sekarang dia udah dapat beasiswa S2 di Belgia. Jadi Luar jadi inspirasi biasa. dia. Dia kan dulu bukan sebelum sih, maksudnya sebelum kenal memang udah banyak organisasi dan prestasi juga. Jadi pas ngelihat dia kenal dari kakak tingkat yang lain tuh, oh ini banyak prestasinya gini-gini kan. Sampailah kenalan, minta WA apa, ternyata dapat inspirasi juga gitu. Waduh, jadi abang ini mengejar ya, tipe orang yang mengejar kayaknya yang keren nih, wah ini kayaknya saya harus mendapatkan ide Iya, ataupun ide dari dia gini. Wah keren. Itu ya teman-teman ya, kalau kita pengen apa namanya belajar sesuatu, kita tuh harus mengejar ilmunya. Gak cuman ilmunya doang yang datang. Tapi bisa juga kadang kalau kita mengejar ilmunya nih, mengejar ilmu sesuatu, pasti nanti ilmunya datang sendiri ke kita. Benar nggak sih Bang tuh? Benar-benar. Nah itu benar sekali itu. Nah tadi abang bilang ada kebiasaan juga nih. Saya penasaran kebiasaan apa aja yang membantu abang meraih prestasi-prestasi abang nih? Oh, selain yang tadi Iya, itu, selain yang tadi itu. itu biasanya saya kalau ada ngelihat orang yang punya skill atau mungkin dia itu punya jaringan prestasi itu, saya dekatin gitu. Sok dekat lah gitu kan, sok dekat, iya, dekat gitu kan. Terus saya minta jaringan, minta motivasi, terus lama-lama diajak gini-gini dapat juga gitu kan Wah, ilmunya. kan bener tuh kan jadinya kalau kita tuh kalau pengen berilmu jadi bener-bener harus dari yang itunya lah ya. Apa namanya tuh? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jadi itu kita harus bener-bener mengejar ilmunya guys. Lalu pasti dalam hidup abang juga nih adalah kayak ada nggak sih kayak pernah patah semangat gitu? Patah semangat Patah pernah semangat pastinya. maksudnya kayak ada apa ya gimana ya? Misalnya abang lagi kesulitan nih, terus patah semangat, terus apa namanya menghandle-nya tuh gimana tuh? Sama dengan kegagalan tadi kah atau Sama gimana? kurang lebih gitu. Sama kurang lebih kayak gitu juga ya. Berarti tadi ada pakai mindset nggak? Maksudnya kayak ada prinsip dan kehidupan sendiri gitu? Oh, kalau untuk mindset, saya itu memegang kata itu namanya follow your dreams. Wih, Jadi follow your ya, ikuti dreams. mimpimu. Wah. Karena yakin setiap orang itu ada mimpi. Cuman kebanyakan menyerah sebelum bermimpi. Ya benar juga nih. Kalau boleh tahu mimpi abang apa nih? Mimpi. Mimpi apa ya? Mimpinya sih sebenarnya
yang untuk dalam waktu dekat ya. Iya, iya. Pengen bisa dapat S2 luar negeri juga. Amin, Itu waktu amin. dekatnya. Mari kita semua doakan abang ini ya guys, agar bisa mencapai itu. Kalau jangka panjangnya? Jangka panjangnya itu pengen punya perusahaan sendiri sih. Wih, Perusahaan itu bukan berbasis tapi dia tingkat unicorn. Kalau kata orang ekonomi itu unicorn itu adalah perusahaan yang satu bulannya bisa mencapai berapa triliun gitu Wih, pendapatannya. amin ya guys, kita doain sama-sama abang ini. Nah, oh iya bang, ini kalau kita misalnya mengejar prestasi, itu pasti kan menghabiskan banyak waktu nih. Abang gimana cara mengelola waktu dari kerjaan, terus kuliah, ataupun kayak pengen belajar-belajar sendiri gitu? Itu gimana tuh bang, cara ngelolanya tuh? Pakai HP. HP itu kan ada alarm itu. Ya alarm itu di setel banyak-banyak gitu kan. Nanti ada pengingatnya di situ. Oh gitu ya bang. Wah, ini nih, kadang ada penyakit juga bagi kita nih. Kadang kita tuh suka ngepencet snooze gitu tuh. Itu tuh gimana sih cara ngehandle-nya kalau menurut abang nih? Sebenarnya kurang lebih sama sih, tapi itu kalau udah jam-jam tidur biasanya. Oh iya. Yeah. Tapi jadi kita tuh iniin waktunya gitu lah ya. Cuman kalau misalnya kita gagal ini untuk ngatur waktu tuh, cuman ingat aja sih kalau misalnya gagal ngatur waktu berarti kita gagal juga untuk mencapai tujuan gitu kan. Waduh, oh gila, berdeep banget ya guys itu dengan teman-teman tuh. Ada lagi nggak sih bang kayak itu-ituannya cara-cara mengelola waktunya? Mengolah waktunya kebanyakan sih sementara gitu sih memang, tapi memang dari awal itu kan memang aktif organisasi ya, karena dulu itu sebenarnya waktu SMP SMK tuh minim ikut organisasi. Jadi pas jadi mahasiswa nih balas dendam gitu. Balas dendam. Jadi secapek-capeknya badan nggak apa-apa lah gitu. Oh gitu ya. Sebeda-beda itu kah kalau pas keluar dari sekolah nih terus masuk ke misalnya jadi mahasiswa gitu tuh bener-bener kayak gitu ya? Nggak semua sih. Oh nggak semua gitu. Tapi menurut abang balas dendamnya ini kenapa sih? Maksudnya kayak kenapa harus balas dendam itu gitu? Sebenarnya satu ya sih kepikirannya. Kalau misalnya kita ada prestasi kan ada momentum, ada sejarah kan. Iya. Jadi ada cerita untuk generasi baik anak atau ya. Gitu. Jadi abang ini pengen mengukir sejarah sendiri gitu lah ya. Oh bagus. ini bener sih. Nah ngomongin itu juga, gimana perasaan abang tuh pas abang tahu tuh abang bisa dapat prestasi gitu, sekeren itu gitu loh. Untuk pertama sekeren. Ya dong keren dong karena kan kalian dapat prestasi keren gak sih? Keren. Untuk pertama kali sih kaget ya. Sebenarnya kan bukan hanya satu ya, berapa kali waktu itu ikut juga kan. Selain ikut Mister waktu itu ada juga dapat putra kebudayaan waktu itu posisi pertama. Putra kebudayaan Kalbar waktu itu. Terus duta genre juga waktu itu dapat juga. Jadi waktu dapat prestasi itu ternyata secara tidak langsung tuh ada adik kelas apa tuh kayak pernah ada nge-DM gitu kan, bang abang ini inspirasi kami katanya kan. Keren guys, gimana tuh perasaan abang pas tahu gitu tuh? Senang sih sebenarnya, senang kan. Tapi jual mahal aja sih kan. Harus banget seperti itu ya. Waduh teman-teman HM, kayaknya ini ada egonya tersendiri nih abang ini nih. Lalu bang gimana sih cara abang tadi abang membimbing gak sih, maksudnya kayak tadi kan dia bilang abang menginspirasi beliau nih. Nah abang tetap jual mahal atau ujung-ujungnya kayak ngasih bimbingan gitu lah? Ujungnya ngasih bimbingan tapi kalau udah dekat benar gitu kan. Kalau yang kan kemarin kan kebanyakan kan memang maba-maba tuh dari generasi itu kayak jadi inspirasi lah gitu kan, karena memang setiap penerimaan maba tuh sering naik ke panggung ngomong-ngomong gitu, memang udah spesialis di situ kata mereka kan ngomong gitu. Jadi ya abang nih kalau ngomong keren gini katanya. Widih kayaknya keren banget ya abang ini nih, jadi penasaran nih abangnya kayak gimana nih di panggung nih. Waduh, nah abang ada ini nggak sih kayak semacam tips-tips motivasi untuk ini kan abang spesialnya kayaknya public speaking nih, ada nggak sih tips-tips buat kayak kita gini nih, terutama saya juga orangnya juga pengen belajar public speaking nih bang. Kalau kebanyakan sih keluhannya pasti takut kan. Cuman ingat aja sih sebenarnya setiap manusia itu nggak bisa menghilangkan rasa takut. Bahkan kayak saya pembicara atau profesional pun itu sebenarnya tetap ada rasa takut sebelum naik panggung. Itu sebenarnya hal yang wajar sih. Karena kan kita itu ingin menampilkan hasil terbaik kan, pasti grogi, takut. Tapi yang jadi PR itu sebenarnya bukan menghilangkan, justru mengontrol. Mengendalikan seminim mungkin tuh rasa takut gitu. I see. Itu keren banget sih. Lalu selain itu apa lagi tuh bang? Selain rasa takut? Selain rasa takut itu sih yang jadi motivasi untuk kita berarti public speaking tuh ya. Karena ketika kita berbicara itu kan kita memberitahukan pada seluruh dunia siapa identitas kita gitu. Misalnya kita ngomongkan masalah
politik pasti orang bilang oh ini sih politikus nih. Heeh. Kalau kita ngomongkan masalah ekonomi, oke ini pengusaha gitu kan. Oh, iya, Jadi iya. gitu. Jadi public speaking tuh bisa jadi identitas branding. Branding karena kita bisa karena kita berkomunikasi berarti kita tahu apa namanya seseorang gitu lah ya, kepribadian mereka. Betul. Wah, itu inilah salah satu alasan saya pengen belajar public speaking itu Bang sebenarnya Bang. Nah, terus ini Bang. Apa namanya? Tadi saya pengen ini juga nih. Iya. Ada lagi nggak sih maksudnya tuh kayak untuk melatih public speaking kan satu tuh tadi. Jangan ragu, terus harus ini juga kan. Kalau misalnya secara maksudnya tuh kayak belajarnya gitulah untuk ngomongnya gitu. Karena kan ada orang yang masih suka ngomong tuh belibet gitu kan bla bla bla. Nah, dan juga mereka harus mikirin apa namanya ide atau gagasan-gagasan mereka tuh. Itu gimana tuh menurut Kalau pertama kali saya itu belajarnya dari MC dulu. MC? MC dengan mengendalikan jumlah orang dulu kan. Jadi pertama kali itu jadi MC tapi di tempat yang nggak besar gitu, yang kecil dulu, yang orang sedikit. Karena ngapa? Karena MC kan pakai teks. Oh iya. Pakai teks. Dari MC baru kita coba ke apa namanya moderator, host, terus lagi baru jadi narasumber gitu. Iya sih. So, Iya Bang, di sisi kanan Abang nih ada dua objek yang sebenarnya dari tadi tuh menggiurkan indera perasa saya. Jadi bisa diminum dulu Bang. Ini udah disiapkan. Aduh, mohon maaf ya Bang, saya lupa. Jadi ini minum dulu Bang. Ini sudah kami siapkan. Iya, ini real kok Bang. Ini bukan kayak patung, tapi itu beneran. Ini pucuknya real. Saya ingin minum dulu ya Bang. Diminum. Tapi kalau udah kue itu udah naik tingkat Bang. Iklan. Jadi guys, mohon maaf ya ini tidak disponsor. Tapi kalau misalnya Teh Pucuk ingin mensponsor kita tolong boleh banget. Jadi ya kita tuh mendatangi narasumber ke sini tuh jauh-jauh kan. Terima kasih Abang udah meluangkan waktu Abang yang lagi sibuk kuliah nih. Jadi tuh tolong Teh Pucuk kalau ingin mensponsor kita, jadi tuh Abangnya bisa dikasih kue kah, makanan kayak gitu ya. Itu oke, udah itu aja iklannya. Nah, kita lanjutkan dengan prestasi tadi. Nah, nih ya Bang. Banyak orang menganggap prestasi itu sesuatu yang besar kan, dan diakui banyak orang. Tapi menurut Abang nih prestasi ini bisa harus selalu diukur melalui penghargaan atau pencapaian besar gak sih? Enggak sih, sebenarnya prestasi itu kayak kan tujuan kan. Kalau tujuan tercapai itu sebenarnya prestasi. Walaupun yang tahu cuma kita sendiri sebenarnya. Misalnya kita punya target pengen beli mobil misalnya. Iya, pengen beli mobil misalnya kan. Oh iya pengen beli benar. mobil. Terus tercapai di tahun berapa? Sebenarnya prestasi tuh, prestasi dalam diri kita. Iya benar Iya. juga tuh. Ya kayak tadi lah tuh ya. Kayak tadi, ya. Kalau kita tuh mencet snooze pas pagi-pagi tuh udah kayaknya ya ini balik lagi ke tempat Iya. awal gitu. Nah, seiring perkembangan zaman nih Bang, kayaknya banyak banget tekanan sosial, terutama dari semakin kancah global ini makin Gen Z tuh kan, semakin Gen Z berkembang semakin banyak juga tekanan bagi kita nih. Nah, di tengah tekanan sosial dan ekspektasi tinggi mungkin ya, bagaimana cara Abang tuh tetap fokus pada definisi prestasi bagi Abang sendiri gitu? Karena itu tadi kita kalau hidup itu kan sebenarnya kita tuh menjadi seperti kamera ya. Seperti kamera tuh maksudnya kamera kalau nggak ada objek otomatis nggak digunakan, nggak ada foto. Oh, iya, Jadi benar. saya memposisikan diri saya itu seperti kamera, cari objek-objek gitu. Walaupun banyak masalah gelombang-gelombang masalah sosial itu sebenarnya bukan berarti kita acuh, tapi jangan jadikan belenggu. Oh gitu ya. Jadi kita menyelesaikan masalah orang, tapi masalah diri sendiri juga selesaikan gitu, Oh iya. beriringan. Sih. Itu keren tuh. Ini mengingatkan saya sama filsafat stoicism. Abang tahu nggak sih? Jadi mantan ya, mantan. Beda bang. Nah, sama ini bang. Seringkali saya ngeliat tuh orang-orang yang mengejar prestasi nih ya kan. Biasanya tuh kadang suka nyerah gitu karena entah mungkin pressure ataupun gimana tuh mungkin gitulah. Nah, abang pernah nggak sih kayak mengalami hal itu gitu, kayak hampir pernah menyerah ataupun bahkan pernah nyerah gitu? Pernah waktu itu. Wah. Jadi waktu itu sebenarnya ada lomba ke nasional waktu itu kemana ya, ke Jakarta kalau nggak salah. Jakarta. Cuman waktu itu gagal karena kekurangan dana kalau nggak salah waktu itu. Kekurangan dana, waduh, itu kekurangan dana sebenarnya. Itu sakit banget sih, Sakit Bang, sebenarnya. ya. Itu lomba apa bang? Lomba putra kebudayaan, tapi dia udah lanjut ke tingkat Indonesianya gitu. Waktu itu, cuman dana tuh kurang. Bantuan dari kampus juga waktu itu masih belum mencukupi. Aduh, Gitu sayang kan. banget Jadi ya. nggak apalah gitu. Tapi melalui pengalaman itu ada yang bisa dipelajari nggak sih?
pelajari. Pastinya ada sih hikmahnya kan. Walau hikmah itu sebenarnya waktu itu ada jenjang waktu itu kayak nyerah, patah semangat kan. Tapi taunya ada lagi jalur-jalur lain lagi gitu yang nawarkan prestasi-prestasi. Jadi hikmah tuh kayak oh ternyata sebenarnya itu banyak lagi loh prestasi, pintu-pintunya banyak Wah, gitu loh. iya. Jadi Tutup satu awal-awalnya. pintu, buka pintu lain gitu. Waduh, bener tuh. Wah, keren banget ya. Tapi rasanya pasti apa namanya sakit hati gitu lah gara-gara Ya, ini. sakit. Tapi udah diobati kok. Iya, bisa diobati. Diobati. Pastinya ya guys. Kalau misalnya nih Bang, Abang bisa bicara dengan diri Abang sendiri di masa lalu nih. Satu hal yang bisa Abang sampaikan kepada Abang nih apa nih? Di masa lalu lah. Dengan Sampaikan ya. keseluruhan prestasi dan kekerenan Abang pada saat ini nih. Sampainya pakai kata-kata lagi sih Iya. sebenarnya. Kata-kata itu bidiklah bintang setinggi mungkin. Ya, walaupun tidak kena, tapi bidikanmu akan tetap tinggi gitu. Jadi maksudnya itu kayak kita kan pasti punya banyak mimpi ya, banyak impian gitu kan. Walaupun kita tuh kayak bidik bintang yang satu nih misalnya nggak kena gitu. Nah, terus kita mau mulai lagi itu nggak dari nol gitu. Bidikan kita udah tinggi gitu. Iya, benar. Kalaupun misalnya kita bidikan kita misalnya salah gitu kan dengan target, kena mimpi yang lain gitu kan. Taunya malahan mimpi itulah yang mengubah masa depan gitu. Jadi kayak jangan takut mencoba sebenarnya. Jadi itu tinggal kita doang gitu yang Betul. Nah, ini nih Bang, kayaknya rata-rata penyakit itu kayak gini karena banyak orang pada saat ini, terutama kaum generasi muda saat ini yang udah terpapar oleh sosmed lah, udah terpapar oleh hal-hal yang ya sekiranya tuh negatif gitulah di dunia sekarang. Menurut Abang tuh tantangan terbesarnya tuh apa sih kalau misalnya untuk meraih prestasi gitu? Tantangan terbesarnya ya. Ya maksudnya kayak kita nih bahkan misalnya ya ada beberapa orang tuh yang sekolah sekedar sekolah aja gitu kayak ngapain sih sekolah, aku cuma di ya di sini tuh kayak ya gitu-gitu aja gitu, tapi sebenarnya tuh sekolah tuh nyari ilmu kan. Iya. Cuman ya gitulah. Nah di situ gimana sih caranya tuh agar orang tuh apa namanya maksudnya tuh meraih prestasinya tuh gimana sih? Tantangan sekarang sih sebenarnya paling besar tuh gadget sih. Iya gadget. Ya, saya sekarang itu udah off main game sih. Bukan berarti nggak mau lagi, tapi kayak sekarang dihapus gamenya dari HP. Oh gitu ya. Karena game tuh salah satu yang ganggu sebenarnya. Sebenarnya dari media tuh bisa banyak dapat info gitu. Saya di IG tuh ya, malahan baru-baru sadar sekarang ini ternyata infonya banyak, info beasiswa, info pekerjaan, info benar, prestasi. Bahkan sekarang ini kan saya dapat info itu baru daftar nih. Baru daftar mau ikut audisi itu ada duta Inspirasi Indonesia tuh. Dia lagi ikut audisi. Wah, gila. Emang sih ini tuh sebenarnya ada kayak kemarin sempat narasumber kita bilang bahwa media sosial ataupun gadget, teknologi dan sebagaimana itu kayak pisau bermata dua gitu, ya kan? Karena bisa aja kita menggunakannya dengan hal baik dan juga hal buruk gitu kan. Betul. Gak necessarily buruk sih, tapi itu lebih kayak ya karena ada game itulah tuh jadi kan kayak candu gitu kan. Nah terus juga sama bener tadi Bang, kemarin saya juga sempat menghadiri semacam International Education Expo gitu karena saya melihat IG gitu, wah ada yang ini nih Education Expo nih di Mercure gitu kan. Terus saya hadir gitulah. Kalau seandainya saya nggak ngeliat IG tuh saya nggak tahu tuh ternyata banyak orang-orang luar sana tuh, maksudnya universitas-universitas luar tuh lagi mengadakan expo Innovation gitu. Itu sebenarnya tuh sosmed juga penting. Tapi ya tinggal cara kita mengolahnya aja gitu kan. Kita kan juga ngelihat nih kalau misalnya di kafe-kafe kan kebanyakan orang kan pasti kayak gini ya Iya, kan. iya, gitu. Udah kelihatan. Itu udah selalu yang biasa saya lihat sih di kafe-kafe gitu. Tapi rata-rata juga saya biasa ngelihat orang-orang tuh kemarin sempat ngeliat tuh, saya sempat ke kafe gitu kan, dia lagi belajar semacam English courses gitu lah gitu. Jadi sebenarnya ya tinggal cara orang-orang sendiri gitu lah ya kan. Nah abis itu ya Bang, kayaknya ini tadi udah dikasih tau Abang sih, tapi cara menangani overthinking yang berlebihan itu gimana sih untuk kayak masalah-masalah prestasi gini, walaupun inilah mungkin dari pandangan general lah untuk kita gitu lah yang mungkin nggak punya apa yang Abang mindset Abang gitu lah. Saya sebenarnya juga termasuk orang overthinking sih. Overthinking. Apalagi waktu pertama kali ikut kompetisi kan, bayangin langsung ikut tingkat provinsi kan. Overthinking kayak, waduh nih kayaknya nggak bakal dapat apa-apa nih kayaknya gitu kan. Public speaking yang lain dah pada jago semua gitu kan. Tapi ya udahlah pede-pede aja gitu. Walaupun dengan
badannya agak bergetar gitu kan, bahkan suara pun agak bergetar-getar gitu kan, nah kayak Roma Irama gitu getar gitu. Iya bener banget tuh. Tapi ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa, mau kalah pun yang penting pengalaman gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau boleh jujur, dulu pernah nggak sih kayak ngerasa abang memilih jalan yang salah ataupun ini kayaknya bukan jalanku deh, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ataupun merasa hampa gitu lah dalam suatu jalan gitu? Aku jalan sebenarnya waktu pas kegagalan sih, karena berapa kali ikut kompetisi itu kan, yang pertama kali itu terutama yang di duta genre ya, itu yang bener-bener dibilang itu tipis kali hampir juara 1, waktu itu juara 2 gitu. Sebenarnya ngerasa kayak syukur gitu kan, tapi aduh gitu kan. Iya. Kok tapi udahlah gitu kan, nggak apa-apa ya. Sebenarnya berapa jangka waktu tuh kayak di rumah itu ya galau juga, nengokkan dinding gini kan. Iya, dinding. Tapi udahlah nggak apa-apa gitu. Iya sih gitu ya. Itu tapi banyak lah pasti pelajaran yang bisa diambil dari situ gitu kan. Banyak. Nah, abang ada nggak sih pesan-pesan untuk para generasi muda yang sekarang itu, kalau misalnya mereka ingin mencapai prestasi gitulah, tapi nggak tahu tuh gimana caranya ataupun apa sih prestasinya gitu? Oh, oke. Untuk pesan untuk generasi muda itu, yang pertama kita tuh harus tahu diri kita dulu ya. Saya yakin sebenarnya orang tuh tahu diri kita siapa gitu kan, nggak mungkin nggak kenal sama diri kita. Iya benar. Udah kita tahu diri kita, cari wadah gitu, cari tempat, organisasi, prestasi, cari yang sesuai. Misalnya kita suka nyanyi ya, carilah audisi tempat nyanyi gitu. Terus suka balap motor, carilah balap motor yang resmi gitu kan. Jangan yang Nah, yang suka mancing juga mancing. ya gitu pokoknya kan. cari tempat yang sesuai gitu. Nanti di situ tuh di wadah itu kita kan bakalan ditempa. Ditempa nanti jadi matang, terus coba hasilkan karya. Oh iya benar-benar. Pertama berarti kenali jati diri, cari tempatnya dulu, baru hasilkan karya. 3 itu sih. Iya sih. Tapi misalnya bang, kalau misalnya nih, ini ada negatifnya lagi nih. Iya, negatif. Kalau misalnya nih udah menemukan lah ketiga itu tuh, tapi tiba-tiba rasanya kok susah gitu melakukan hal-hal ini gitu. Bahkan sampai kayak kehilangan hal-hal itu tuh. Gimana tuh caranya tuh? Apa abang tahu nggak caranya? Kayak gagal gitu ya. Maksudnya kayak gimana ya? Aku misalnya aku suka nulis gitu ceritanya kan. Suka nulis bla 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 selama berbulan-bulan aku nulis. Tiba-tiba pada satu hari aku kayak gak merasa bisa nulis dan bahkan kayak kehilangan motivasi untuk menulis gitu. Jadi kayak ngestak gitu. Iya kayak berarti. ngestak gitu. Oh, Nah, kalau itu gimana tuh bang? ngestak. Kayak nggak sesuai lagi gitu ya. Iya, kayak Kayak nggak sesuai bosan lagi. gitu ya. Iya, kan Cepat kayak, bosan ya. kok rasanya stagnan sekali gitu. Tapi Stagnan sekali. ini jalanku gitu kan. Gitu. Nah dari abang gimana tuh pernah? Berarti bisa jadi sebenarnya di awalnya dia belum mengetahui jati dirinya sih gitu. Oh. Jadi dia kayak ikut ini cuman coba-coba. Saya juga pernah ngerasa gitu gitu. Oh, iya. Banyak hal-hal yang memang kayak ngestak tengah jalan. Contohnya saya waktu itu sempat hampir nulis novel ya. Cuman sampai sekarang masih ngestak gitu. Karena ya di novelnya. Karena ngerasa kayaknya nggak cocok gitu kan. Walaupun memang ada skill di situ gitu. Ya tapi nggak apa-apa gitu. Kalau nanti misalnya ada moodnya lagi kembali, lanjut lagi gitu. Oh iya, berarti Gitu tinggal aja. dari kita dari sendiri aja. Heeh. Oke, mungkin ini terakhir lah ya bang. Apa harapan abang untuk generasi muda nih? Harapan nih, tadi kan pesan-kesan tadi, ini harapannya deh. Harapannya jangan main gadget terus gitu ya. Tuh dengerin tuh teman-teman apalagi TikTok. Nggak, TikTok tuh udah TikTok paling tuh. penyakit dah tuh. TikTok kan, game TikTok 2 itu sih yang agak merusak gitu kan. Coba ciptakan sebuah sejarah lah, ukir sejarah sendiri gitu. Tuh denger tuh, Nanti, ciptakan sebuah jadi sejarah. ada cerita positif untuk anak-anaknya, masa negatif terus ceritanya kan. Iya. Masa kita pengen ngasih tahu anak-anak kita gitu. Dulu papa dulu mama misalnya kan dulu pas masa remaja tuh masa kita ceritain ke anak-anak kita tuh kita cuman main gadget doang gitu sih. Kayak misalnya kita pas pulang sekolah ditanyain, "Mama dulu pas pulang sekolah ngapain aja sih?" Masa nggak jawab belajar atau nggak gimana gitu, tapi kita bilang, "Oh, dulu Mama cuman rebahan TikTok, rebahan TikTok lagi." Maksudnya rebahan di kasur terus scroll TikTok doang, kan nggak mungkin gitu Nggak kan mungkin, pasti. Nah, dari itu tuh teman-teman. Kita kembali lagi ya, kita reka ulang ya. Jadi prestasi itu gak cuman diukur dari nilai ataupun kayak lomba-lomba ataupun nilai akademik gitulah. Jadi tuh prestasi tuh lebih dari sekedar itu. Coba direka ulang bang, prestasi itu apa bang? Pencapaian hidup gitu. Ya, Jadi kalau pencapaian tercapai berarti udah prestasi gitu. Nah itu pun prestasi ya guys. Sekedar kita nggak mencet snooze pada pagi hari, padahal harus bangun pagi itu udah prestasi guys. Nah
Jadi itu aja mungkin keseruan podcast kita pada minggu ini loh teman-teman. Kalau masih penasaran sama obrolan-obrolan menarik dari kami ini gitu, tentunya dengan narasumber keren seperti abang ini nih, Bang Syahroni Prataman nih yang luar biasa. Hampir ada kejadian tuh guys, aduh. Hampir ada kecelakaan besar di ruang podcast pada hari ini ya guys. Nah jadi tapi kalau misalnya masih tertarik sama pembahasan yang seru dan menarik, jangan lupa kita tuh selalu hadir pada hari Rabu dan juga hari Selasa di akun Haidonomis Media dong tentunya. Jadi tunggu dan saksikan terus update terkini dari kami, bisa dilihat melalui YouTube kami yaitu Haidonomis Media ataupun Instagram kami yaitu Haidonomis_media. Ya nggak sih? Oh iya, Haidonomis Media _. Maaf saya agak lupa gitu, soalnya nggak buka IG. Kata abang ini soalnya. Nah, jadi itu aja. Terima kasih ya Bang Syahroni Pratama kembali lagi. Wah, bentar guys. Ini saya baru notice nih. Ternyata objek yang sudah kami persiapkan untuk diminum padahal ternyata tidak diminum. Ini masih beliau ternyata bawa sendiri guys, tapi tidak apa-apa. Nanti bisa dibawa pulang. Boleh. Karena ini disediakan untuk abang, ya untuk nyaman lah ya guys, untuk menyambut. Semoga dapat sponsor ya kan? Iya, semoga itu lagi guys, semoga dapat sponsor atau butuh sponsor kami, jadi narasumber kami bisa dapat kue. Nah, oke, jadi itu aja mungkin dari kami. Saya Caluela Daurel Salimato Luka ya guys, Luka pamit mengundurkan diri. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Haidonomis pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.